3 bulan yang lalu. Jadi saya lihat, saya bandingin dengan alat lama otomatis ya. Biasanya kalau alat lama kita butuh 10 kali terapi, tapi dengan kasus yang sama itu cuma 2, 3, 4 kali terapi udah hasilnya udah sama. Jadi menurut saya ini alat ini sadis sih Bu ya. Sadis dan teknologinya luar biasa Bang. Sampai hari ini pun saya juga masih heran kok bisa gitu alat ini ya. Jadi ketemu orang-orang yang radang semua radang ya. Radang sendi, radang otot, ya terus benjolan-benjolan itu sangat efektif sekali. Dan bahkan penyumbatan seperti penyumbatan jantung, koroner itu juga sangat efektif sekali. Dan untuk semua penyakit. Nah intinya kalau untuk kesaksian banyak ya. Hari ini aja tadi ada otot ya. Kali blow langsung enak, ada langsung loncat-loncat. Yang tadinya datang bungkuk-bungkuk, kita blow. Itu selesai blow nggak nyampe 15 menit khusus di bagian ototnya ya. Itu dia langsung loncat-loncat, videonya juga ada. Terus ada juga yang masak laget ya, lambung itu juga efektif sekali. Jadi nanti ada titik-titiknya ya Bu ya. Nah yang paling terpenting ya kalau Bapak Ibu nanti udah punya alat ini atau ada yang udah megang alat ini, yang paling terpenting penggunaan alat ini, yang penting how to blow-nya udah tahu, how to blow, cara nge-blow-nya. Jadi ada namanya basic blow, tadi udah terangan jelaskan Pak Yona, nanti saya praktekkan dengan anak saya. Terus yang kedua adalah durasi blow-nya, yang ketiga adalah konsisten. Ya 3 ini Anda pegang, apapun penyakitnya, insya Allah bisa teratasi ya. Berapa kali terapinya nanti tergantung dari pasiennya. Kalau dia pengen cepat ya nggak nyaman, tapi kalau pengen nyaman dia nggak cepat. Tapi kalau udah bisa how to blow-nya udah benar, durasinya udah benar, terus konsisten kita lakukan tiap hari udah benar, semua penyakit insya Allah bisa teratasi. Karena di alat ini ternyata selain pengobatan hilir ya, hilir itu maksudnya ujungnya, misalkan kayak orang asam urat itu kan ujungnya, orang penyumbatan kan ujungnya, ujung sakitnya ya, itu langsung kita blow, itu bisa teratasi. Tapi kalau biar tidak kumat-kumat lagi, kita ada namanya pengobatan hulu. Pengobatan hulu itu revitalisasi fungsi organ. Artinya kalau organ kita itu seimbang, tidak mungkin muncul penyakit. Jadi kalau ada penyakit, itu pasti ada organ yang nggak seimbang. Contohnya kayak kolesterol, kayak penyumbatan ya. Kenapa orang terjadi penyumbatan pembuluh darah? Itu karena bisa jadi TG-nya tinggi. Kalau TG-nya udah tinggi, dia provokasi ke LDL-nya. Nah, LDL ini yang mengoksidasi pembuluh darah. Akhirnya pembuluh darah jadi tersumbat. Nah, kalau kita balik lagi, kenapa TG-nya bisa tinggi, kenapa LDL-nya bisa tinggi? Itu karena fungsi liver orang itu nggak seimbang. Ada orang makan satu tempe, di kolesterol langsung naik. Tapi ada juga orang makan tempe itu banyak gorengan, berpiring-piring, tidak naik-naik. Bukan tempenya yang jadi masalah, tapi organnya. Jadi kalau organnya, livernya, khususnya liver ya, livernya udah seimbang, itu kolesterol nggak mungkin naik. Jadi intinya kalau orang kolesterolnya udah gampang naik, itu organ livernya udah lemah. Nah itu bisa kita revitalisasi dengan namanya basic flow tadi. Nah setelah basic flow selesai, baru ke titik yang bisa, yang dituju tadi yang sakit. Nah ini di alat ini itu ada 3 tombol Pak. Jadi tombol pertama itu yang dari atas, yang dari off ya, itu tombol mati. Yang kedua maju 1, itu blow-nya besar, cuman hangat, panasnya sedang. Maju lagi, blow-nya kecil, blowernya, jadi anginnya kecil, tapi panasnya sedang. Yang ketiga, yang paling ujung, itu panasnya tinggi, blow-nya juga tinggi. Nah, dari 3 ini fungsinya untuk apa? Jadi kalau untuk yang satu, yang blow-nya besar, tapi panasnya sedang, itu biasanya ke orang-orang yang sensitif kulitnya, atau orang yang udah parah penyakitnya, atau orang yang diabetes. Itu pertama kita kasih nyaman dulu. Jadi jangan ada alasan penyakitnya, yang penting nyaman dulu, menaikkan suhu badan. Jadi yang orang-orang yang udah istilahnya C-nya udah lemes, orang-orang udah lemes, jangan pakai yang blow yang ketiga. Nah, blow yang kedua biasanya ini dipakai untuk muka, untuk ngeblow air atau ngeblow anak kecil gitu. Nah, blow yang ketiga itu untuk terapi. Jadi ini panasnya besar, blow-nya juga besar. Nah, untuk terapi, nanti jaraknya itu biasa 15 sampai 20 cm. Jadi kalau saya pribadi kalau pakai baju gini di blow, itu pertama kita pakai jarak 5 cm. Tapi kalau misalkan nggak pakai baju, bisa 15 sampai 20 cm. Nah, hal pertama yang di blow, mungkin bisa langsung dipraktekin ya Pak Yena? Ya, silakan Pak Dedi. Nah, ini peraganya anak saya sendiri. Kelihatan Pak ya? Ya, Nah, kelihatan. ini pakai yang nomor 2 aja.
Nah, pertama Bapak Ibu loh dari ujung ini tulang tengkuk ini ya. Jadi kalau dia nggak pakai baju, kalau dia pakai baju bisa 5 cm Pak, nggak apa-apa. Dari atas sini nanti turun pelan-pelan. Jadi turunnya pelan-pelan aja Pak. Lebar leher. Jadi ini ada garis tulang belakang. Nanti lehernya kita lihat ya. Kurang lebih 2 atau 3 cm kanan dan kiri. Lebar leher gini, turun pelan-pelan. Nah, sampai ke tulang ekor. Begitu turun ke tulang ekor, langsung keluar dulu, ya, balik lagi ke atas, seperti itu. Jadi cara ngeblonya, kalau saya, kan ada jangan ini langsung tetap gini ya, itu nggak efektif. Jadi dari atas turun pelan-pelan. Nanti dari sini ada rasa kalau ada dia organ yang bermasalah, biasanya mulai dari gatal dulu Pak. Nah, mana yang gatal, misalkan titik yang gatal di sini ya, berarti titik lambung, nanti ada gambarnya. Gatal di sini berarti titik ginjal. Terus mulai terus dari atas lagi turun ke bawah, pelan-pelan aja turunnya, jangan cepat-cepat. Nah, itu lakukan selama 5 sampai 15 menit. Nah, nanti ada titik-titik yang dari sini, dari atas ke sini ada titik-titik yang biasanya yang bermasalah. Pertama dari gatal dulu, panas, terus habis itu nyeri. Nah, begitu titik yang nyeri, nanti kita agak lamain dikit nggak apa-apa. Itu sekuatnya pasien. 5 sampai 10 menit, kemudian habis itu kita ke titik-titik limpatik. Titik limpatik itu di pertama di bawah telinga kanan kiri 2 menit ya. Ini yang kanan, nanti kalau udah 2 menit, kiri 2 menit. Habis itu ke belakang lutut sini 2 menit, ini 2 menit. Terus ke telapak kaki ya. Telapak kaki 2 menit. Nah, habis itu pasien kita suruh balik deh. Nah, itu balik, tangannya ke atas, ketiak gini, ketek ya, itu 2 menit. Ketek satu ini juga 2 menit. 2 menit. Jadi durasi harus kita perhatikan ya Bapak ya. Ini 2 menit, ya. Terus telapak tangan 2 menit, ya. Kanan kiri ini 2 menit, 2 menit. Kemudian selangkangan 2 menit, ini 2 menit. Jadi batu blow-nya seperti itu. Jadi durasi kita perhatikan. Cara ngeblow-nya, basic blow-nya seperti itu. Terus durasinya kita harus perhatikan. Jadi kalau untuk belakang 5 sampai 15 menit, limpatik 2 menit, 2 menit. Terus habis itu kita lakukan dengan konsisten. Nah, setelah basic blow selesai, baru kita tanya mana titik nyeri. Misalkan ada titik nyeri, misalkan di tulang ya, Pak. Di persendian gini ya. Kita blow terus Pak. Nanti kita bisa cek mana yang paling sakit. Begitu di situ ketemu titiknya yang paling sakit, kita agak lama, palingnya 2 sampai 5 menit. Begitu dia kepanasan, kita alihkan lagi, blow lagi, alihkan lagi, blow lagi, sampai mungkin ya kalau misalkan kuat sekali terapi, sampai pasien kita blow tidak sakit. Nah, kalau kuat cepat itu bisa sekali terapi. Tapi kalau misalkan dia kesakitan, bisa terapi kedua, ketiga, keempat. Nah, itu untuk peradangan ya, untuk peradangan sangat efektif. Tapi kalau untuk penyakit-penyakit yang butuh waktu, misalkan kayak diabetes ya, kayak stroke dan segala macam, intinya kalau kita lakukan hotdog-nya benar, durasinya benar, konsistennya juga kita lakukan tiap hari, apalagi sehari 2 kali, sehabis mandi ya. Itu seminggu, 2 minggu, di minggu ketiga itu kelihatan banget hasilnya, sangat berubah sekali. Jadi Bapak Ibu nggak usah punya skill yang istilahnya skill ahli ya untuk akupuntur. Yang penting hotdog-nya benar, durasinya benar, konsisten, insya Allah semua penyakit bisa teratasi. Itu Pak Yona, Bapak Ibu, mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Iya Pak.